Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita ucapkan kita masih diberi kesehatan, masih banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam pembelajaran e-learning pertemuan ke-6 pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita masih membahas tentang berbusana muslim untuk kelas 10. Sebelum kita masuk materi, marilah kita simak ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون Shadaqallahul azim. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam. Kemudian, atau hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ya, itu tadi
Quran surah An-Nur ayat 31 yang telah dibacakan. Dan bisa lihat ada gambar ilustrasi di tampilan slide. Dari ayat di atas, marilah kita simak penjelasan maksud dan tujuan dari ayat tersebut. Yang pertama, berikut isi kandungan Quran surah An-Nur ayat 31. Yang pertama, menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan ini ibaratkan panah setan. Ya, panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan dirinya sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Al-Quran memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak rusak atau merusak keimanan karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jika kita sering melihat yang bukan-bukan, hasilnya itu langsung masuk ke hati dan merusak ke hati. Walaupun kalau dipikir secara logika, apa hubungannya sama hati? Tetapi, begitulah fenomenanya, begitulah kejadiannya. Di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa jika mata kalian sering melihat yang bukan-bukan, maka langsung merusak hati kalian. Dalam hal ini ketidaksengajaan memandang sesuatu yang haram. Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau mengikuti pandangan pertama yang tidak sengaja dengan pandangan berikutnya, karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir. Pandangan yang kedua maksudnya. Jadi, seandainya kalian berjalan di suatu mall, kalian melihat orang-orang yang membuka auratnya, yang memakai celana kurang bakal atau baju yang kurang bakal. Jika pandangan pertama, maka itu masih dibolehkan. Langsung kalian palingkan wajah kalian. Ya, bukan memalingkan habis itu mengintip. Itu salah. Paham ya? Jadi kalau yang pandangan pertama itu dibolehkan, tetapi pandangan kedua itu yang diharamkan. Kemudian yang kedua, menjaga kemaluan. Dari Quran surah An-Nur tadi, kita diperintahkan untuk menjaga kemaluan. Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya, pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan seseorang jika seseorang tidak dapat menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Ya, itu perlu digarisbawahi. Karena dengan terjerumusnya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya saja yang rusak. Orang terdekat sekitarnya, mulai dari orang tua, suami, atau istri, anak, ikut tercemar. Maaf cakap gini, sering kita dengar itu wanita-wanita atau siapapun itu sering kita dengar hamil di luar nikah. Mohon maaf. Nah, ketika seseorang melakukan hal itu, maka siapa saja yang akan tercemar nama baiknya? Ya bisa jadi orang tua, terutama itu orang tua, yang paling terpukul atas kejadian tersebut. Mulai dari sini, belajarlah untuk mempunyai rasa malu. Kemudian yang ketiga, menjaga batasan-batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram. Oke. Perbedaan muhrim dan mahram. Pertemuan sebelum-sebelumnya saya ada memberikan tugas mengenai tentang perbedaan muhrim dan mahram. Mari kita bahas. Jadi, kata muhrim itu atau muhrimun artinya orang yang berihram dalam ibadah haji sebelum tahallul. Paham ya? Muhrim, orang yang berihram. Sedangkan kata mahram, ya, mahrimun
Artinya orang-orang yang merupakan lawan jenis kita tetapi haram untuk kita nikahi, baik dalam waktu sementara maupun selamanya. Jadi paham ya, mulai dari sekarang kita sering membilang bukan muhrim, bukan muhrim. Nah, sebenarnya yang betul itu bukan mahram. Jadi, kalau misalnya ada kekeliruan, mari kita perbaiki bersama. Pertanyaannya, kalau kita bahas tadi di sini ketiga, Allah memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram. Nah, pertanyaannya, siapa sajakah yang menjadi mahram kita? Oke. Pertanyaan tersebut menjadi tugas pada pertemuan ke-6 ini. Kalian tulis di buku PAI, kemudian kalian foto, kalian upload tugasnya ke link yang telah saya berikan. Insya Allah paham ya. Kalau ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita tentang aurat, saya mau nanya ini boleh tidak mengenai tentang aurat, saya persilahkan bisa melalui Japri atau melalui grup e-learning. Demikian, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.